Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Jaki. Hari ini Bang Jaki meliput kegiatan takjil pesantren bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekarang Selasa 3 Maret 2026. Apa dan bagaimana kita saksikan. Dan alhamdulillahnya hari ini kita juga akan mendengarkan alumni Daur Rahman yang bertugas di Kementerian Agama, Profesor Dr. Arska Salim. Beliau alumni 10. Sungguh mengembirakan untuk kita semua. Kepada para hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne pesantren. Republik Indonesia beserta jajaran Ibu Sinarwiyati Kamarudin Amin, Ibu Kiptia Sidno, yang kami hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Arska Salim, GPMAG, Sekretaris Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Pesantren Bapak Dr. Haji Basnam Said, SAG, MAG, Sekretaris Dijen Bimas Islam, Ibu Lumena, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Faiz Syukron Mahmun, MA, para Kasubdit, para Kasubtim, para pelaksana pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Lalu yang tak lupa selalu kita sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Yang kita muliakan, yang kita ta'zimi, yang kita hormati, ibunda kita semua, Ibu Menteri Agama Republik Indonesia, yang juga adalah penasehat Dharma Wanita Persatuan, juga adalah Bunda Santri Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan semoga diberikan kekuatan, keafiatan, kesehatan untuk terus mendampingi para santri Indonesia.
Yang kami muliakan, yang kami hormati, beliau Shahibul Bait, beliau guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, Bapak Dr. K. Haji Muhammad Faiz Syukron Makmum, beserta seluruh keluarga besar. Kita doakan semoga terus diberikan keafiatan, kesehatan untuk terus menerus membimbing para santri dan kita semuanya. Alhamdulillah juga hadir Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, Ibu Haja Lia Kamarudin Amin, Ibu Dirjen Pendidikan Islam, Ibu Kipia Suyitno. Juga alhamdulillah hadir Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang juga adalah alumni Pondok Pesantren Darul Rahman, Bapak Profesor Dr. Haji Askar Salim. Ini orang hebatnya Darul Rahman, nanti akan menyumbang. Yang kami muliakan, yang kami hormati juga para kasubdit dari Direktorat Pesantren, ada Ibu Jenab, Ibu Direktur GTK dari Kantor Wilayah Kementerian Agama, juga hadir Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan yang kami banggakan, seluruh anak-anakku santri-santriwati terbaik Darul Rahman. Juga ada Pak Kasubatu beserta seluruh jajaran dari Direktorat Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Izin Bunda Santri Indonesia, anak-anakku semua, kalau saya mengatakan yuk mondok, kalian menjawab mondok itu keren. Yuk mondok. Yang kedua, kalau saya bilang yuk nyantri, kalian menjawab nyantri itu asik. Yuk nyantri. Yuk nyantri. Sekarang kita mulai. Semuanya, yuk mondok. Yuk nyantri. Tepuk tangan untuk kita semua. Izin Bunda Santri Indonesia, izin kami melaporkan bahwa Direktorat Pesantren Kementerian Agama sengaja menyapa pesantren-pesantren di DKI Jakarta, karena inilah sesungguhnya pesantren yang ada di tengah ibu kota. Bapak Menteri Agama sering keluar kota, tetapi kurang menyapa yang ada di ibu kota. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita bersama dengan Ibunda Haja Helmi Halimatul Utma Nasaruddin Umar untuk bersama-sama nanti dengan kita semuanya, tentu dalam rangka menguatkan pesantren. Sebagai laporan kepada Ibunda bahwa alhamdulillah negara hadir untuk pesantren. Tadi kami juga sudah bincang ringan dengan Pak Kiai Gus Faiz Syukron Makmun bahwa belum pernah kita mempertemukan pesantren-pesantren se-DKI Jakarta. Insya Allah Pak Kasubat, kita akan memplanningkan nanti kapan-kapan sesudah bulan Ramadan kita akan mengumpulkan pesantren-pesantren se-DKI Jakarta. Yang sesungguhnya kita sangat berharap banyak masukan, termasuk kemudian hari ini sudah ada undang-undang pesantren, ada dana abadi pesantren Gus Faiz, tapi kemudian modal untuk dana abadi pesantren sepertinya belum kelihatan. Nah, oleh karena itu kedepannya tentu kita berharap nanti kekuatan pondok pesantren bisa kemudian kita memohon seperti apa wasilah dari pondok pesantren yang cukup besar di DKI. Ada As-Siddiqiyah, ada Darul Rahman, ada pesantren Tahfiz Nurani, ada Darul Najah. Ini adalah pondok-pondok yang cukup besar di DKI Jakarta, dan tentu kita berharap nanti bisa menjadi sesuatu yang mendorong agar negara lebih hadir di pondok pesantren. Kemudian yang terakhir bahwa agenda ini Bunda adalah agenda yang kedua, takjil pesantren, talk show dan ngaji bareng di pondok pesantren bersama para pengasuh pesantren. Dan hari ini kita berada di pondok pesantren Darul Rahman. Sebelumnya kita di pondok pesantren Luhur At-Taqafa, pengasuh Profesor K. Haji Said Akil Siraj.
Selanjutnya tentu nanti pada saatnya memohon seperti apa, wejangan dari Bunda, mungkin juga ada kuis-kuis dari Bunda, kuis berhadiah nanti. Oleh karena itu siapkan jawaban terbaiknya dari para santriwati. Mohon arahan dan kepada pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Faiz Syukron Makmun untuk menyampaikan kepada kita tausiah dalam rangka menguatkan masa depan pesantren. Terima kasih atas segalanya dan juga kepada Pak Sekretaris Ditjen Islam yang juga alumni Pondok Pesantren Darul Rahman. Juga tentu ada Ibu Sekretaris Ditjen Islam yang menjadi wasilah untuk kita bersama-sama dengan Ibunda hari ini. Sekali lagi semoga berkah apa yang kita ikhtiarkan kepada anakku. Yuk pondok, yuk nyantri. Sekarang diambil videonya baik-baik supaya ada orang yang berpikir negatif tentang pesantren kalah dengan yang viral ini. Diambil videonya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ya. Yuk pondok, yuk nyantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Arskal Salim DPMAG, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'du. Madinatul Mukarram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Shahibul Bait, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Faiz Syukron Makmun. Makasih Gus, saya biasa menyapa beliau dengan Gus Faiz. Saya senang sekali diundang juga bersama-sama beliau. Oleh beliau hadir di pesantren ini. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bunda Eni, Nasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Indonesia. Terima kasih Bunda Eni sudah hadir meluangkan waktunya ke pesantren Darul Rahman. Ini pesantren di mana saya dulu ditempa di sini dan memang asyik. Yang saya hormati juga Ibu Lia Kamarudin Amin selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama. Ibu Kim juga hadir di sini, terima kasih. Yang saya hormati juga Pak Direktur Pesantren, Bapak Dr. Haji Nasir Sahid, seluruh jajaran Direktorat Pesantren. Yang saya hormati dan saya muliakan juga di sini hadir Ustadz saya, guru saya, Darul Rahman ya. Tadi saya ada Ustadz Sobari, ada Ustadz Kosi Susilo. Beliau ini pernah ngajar saya waktu kelas 1, kelas 2 ya. Jadi Masya Allah, itu sangat manfaat sekali ya. Dan tentu saja yang saya banggakan seluruh adik-adik anak-anak santri Darul Rahman yang hari ini saya lihat wajah-wajahnya ceria-ceria semua ya. Nah, ini antara puasa dan tidak puasa nggak ada bedanya bisa. Ya pasti puasa ya. Itu artinya masih tetap semangat ya. Tidak ada bedanya antara puasa dan tidak puasa. Juga yang saya hormati dari Majelis Ulama ada Komisi Pesantren ya, juga dari Dimas Islam dan seluruh hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya ingin berterima kasih sekali kepada Pondok Pesantren Darul Rahman ya, bukan hanya karena tempat di mana saya dididik ya, tapi karena memberikan kesempatan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk hadir di sini menyapa ya dalam acara Takjil Pesantren. Ini acara memang acara keren ya. Jadi tadi dengan yel-yelnya Pak Direktur, Pak Kaskan ya luar biasa dan semangat sekali semuanya ya. Dan
tema yang diambil juga itu beragama itu asyik. Memang sebenarnya lewat pesantren lah kita bisa merasakan beragama itu asyik. Karena di sini proses pembiasaan, proses pengulangan tradisi-tradisi keagamaan itu yang saya rasakan. Makanya ketika tagline-nya ini topiknya beragama itu asik, saya bilang wah ini pasti nih. Karena memang justru di pesantren itulah kita merasakan keasikan beragama. Ya. Coba kalau tidak terbiasa, tidak diulang-ulang, tiba-tiba usia dewasa 21 tahun diminta untuk berpuasa, bersedekah, berzakat, melaksanakan ibadah malam segala macam, pastinya tidak terbiasa. Karena itulah maka beragama itu asik dimulai dari pesantren. Dan itu yang biasa disebut sebagai malakatan, ya, karena melekat, terulang-ulang terbiasa. Nanti Pak Yai yang akan menyampaikan secara lebih mendalam, ya. Saya hanya ingin menyampaikan poin-poin besarnya saja dan ucapan terima kasih kepada Pesantren Nur Rahman karena acara ini sudah berlangsung luar biasa. Terima kasih juga saya apresiasi kepada Direktur Pesantren beserta seluruh jajaran Pak Direktur. Ini kegiatan yang tahun lalu belum ada kegiatan seperti ini ya. Iya. Saya juga tadi bisik-bisik sama Gus Faiz, dulu waktu saya nyanyi, kayaknya kegiatan-kegiatan seperti ini nggak pernah ada ya Gus. Iya. Ya walaupun itu dulu di Senopati ya itu wah segitiga emas di tengah kota ya di atas selatan dibanding di sini yang sudah berbatasan dengan Depok, gitu kan. Tapi namanya ya kegiatan seperti ini di mana hadir Kementerian Agama, wah langka betul. Ya. Jadi bersyukurlah ya para santri bisa sekarang hari ini bersama dengan yang lain sama-sama ikut serta membangun bangsa ini negeri. Saya kira saya tidak ingin terlalu panjang berkalam ya, karena ini ada batas waktunya juga buka puasa ya. Jadi kita nanti berikan waktu seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada Yai ya, agar nanti kita mendapatkan tausiah dan juga tentu saja nanti dari Bunda ini ya. Bunda ini nanti akan menyampaikan pesan-pesannya kepada anak-anak semuanya di sini dan juga ada kuis-kuisnya ya. Wah ini kesempatan yang langka betul ini ya. Ibu Menteri bisa hadir menyapa langsung dan buka puasa bersama ya. Alhamdulillah. Sebuah itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Yai dan seluruh ustaz di sini ustazah yang hadir, juga kepada pimpinan Bunda ini serta seluruh jajaran dan pemerintah persatuan dan direktur pesantren. Akhirnya saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris Jenderal Pendidikan Islam yang sudah berkenan memberikan sambutan sekaligus bernostalgia Pak Ses ya. Walaupun kampusnya waktu itu masih di Senopati di kota. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan tuan rumah sekaligus arahan dan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Makmur MA selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu Menteri Agama yang saya muliakan beserta jajaran Kementerian Agama yang saya hormati, para hadirin sekalian, saya hari ini Ibu menghitung Menteri Agama yang pernah datang ke pesantren Darul Rahman. Jadi semenjak Darul Rahman ini santrinya agak banyak. Ya. Pesantren ini bermula dari garasi mobil di bilangan Senopati. Kalau mobilnya pagi itu berangkat, maka itu digunakan oleh ayah saya untuk mengajar anak-anak
yang ada di sekitaran Jalan Senopati. Berkembang menjadi pesantren, pertama kali memiliki gedung itu tahun 1975. Maka Menteri Agama yang pertama kali berinteraksi dengan Darul Rahman itu Pak Alamsyah Ratu Perwira Negara. Karena kedekatannya dengan ayah saya pernah dibuatkan pesantren di Sumatera Selatan itu di tahun 78, jumlah santrinya hampir 400, punya banyak fasilitas, tapi kemudian berbeda jalan karena ayah saya diminta kampanye Golkar. Jadi Golkar rahimahullah itu dulu mengajak ayah saya untuk masuk Golkar, maka di situ berpisah dengan Pak Alamsyah sebagai Menteri Agama, tapi tetap bersahabat sebagai sesama Muslim di Indonesia. Bahkan sampai beliau sepuh pun itu masih sering melakukan komunikasi. Yang kedua adalah Pak Munawir Sadzali, ini sering berbeda pemikiran dengan ayah saya, tapi sahabat yang sangat dekat. Ya, keperbedaan pandangan keagamaan itu tidak kemudian memutuskan saling silaturahmi dan juga tidak membuat jarak. Ini termasuk Menteri Agama yang sangat dekat dengan ayah saya. Bahkan ibu saya itu pertama kali haji itu juga dikasih hadiah oleh Pak Munawir Sadzali di tahun 90-an. Kemudian Pak Tarmizi Tahir ini juga sangat dekat, bahkan percaya dengan mirip ala NU walaupun beliau berlatar belakang Muhammadiyah. Kemudian Prof. Quraisyihab tentu pantas kalau dekat karena lahir dari rahim yang sama. Kemudian Profesor Malik Fajar itu tokoh Muhammadiyah yang berjasa membuat persetaraan. Jadi pertama kali ijazah pesantren itu diakui itu adalah Menteri Agama Pak Malik Fajar. Beliau bertemu dengan ayah saya, kalau tidak salah di Darul Rahman. Ketika beliau berkunjung, ayah saya bercanda, Pak Malik di Indonesia ini ada yang salah. Anak saya, kata ayah saya, itu bisa kuliah di Timur Tengah, bisa sekolah di mana-mana, tapi tidak bisa masuk UIN. Jadi kalau masuk UIN ini tidak tahu Prof. Askal itu nembak ijazah di mana, karena itu persamaan. Karena di ijazah Darul Rahman itu kalau dibawa ke UIN, tanya sama beliau, itu sama TU itu dibully. Ini ijazah Pak Yasin Fadilah gitu. Karena semuanya berbahasa Arab. Ya, kanan kirinya itu adalah Fat Yarfa'illah Buzatina Amanu. Kemudian Prof. Malik Fajar itulah yang memberi penutrobal baru di mana nanti pesantren tanpa perlu merubah kurikulum dan ikut ujian negara itu diberi persamaan. Jadi tahun 98 reformasi itu luar biasa. Begitu Kementerian Agama itu membuat tim untuk membuat kurikulum muadalah pesantren kami pertama, itu dialah di rumah Pak Kiai Syukron itu ada Prof. Alwi Shihab dengan jajaran intelektual, tapi bukan bicara ilmu, ngajak Pak Kiai masuk PKB. Jadi waktu itu di Kementerian Agama itu malah mental. Jadi Kementerian Agama itu saya lupa dokter siapa yang dikirim itu dari semua sisi Kementerian Agama itu mau meneliti pesantren Darul Rahman agar layak sebagai pesantren pertama nanti dengan dokter itu yang mendapatkan muadalah. Tiba-tiba tim Kementerian Agama itu nanya sama Pak Alwi Shihab, ayah saya masih tidur nih. Ya, Pak Alwi itu nggak berani bangunin waktu itu. Jadi ayah saya nemuin gitu loh. Nanya mereka Pak dari Kemenak ini, Pak Alwi kesini mau ngapain? Pak Alwi jawab, saya mau ngelamar jadi guru. Merasa bahwa calon gurunya Pak Alwi Shihab itu Kementerian Agama. Begitu ayah saya bangun, itu bilang Pak Kiai tolong ini formalitas ditandatangani saja. Kami tidak berani melakukan tahqiq sampai ke dalam. Kenapa? Kayaknya tadi sudah puas lah dijelaskan tentang pesantren oleh Prof. Alwi Shihab. Jadi kita dapat barokah itu Prof. Askal ya. Itu yang Pak Malik Fajar. Kemudian Pak Tolha Hasan, wajar itu paman saya. Kebetulan istri Pak Tolha itu adalah kakak dari ibu saya. Jadi wajar kalau dulu datang ke pesantren Darul Rahman. Kemudian Prof. Syakir Akil Hussein Al-Munawar itu guru di Darul Rahman, ya, mengajar istiqomah bertahun-tahun ketika di era tahun 94 sampai 98 itu Prof. Syakir Akil Hussein Al-Munawar itu mengajar di Darul Rahman.
Kemudian Pak Maftuh Basuni, ini juga kawan lama ayah saya, ngaji dulu. Pak Surya Dharma juga demikian. Kemudian Pak Lukman Hakim Saifuddin, itu anak dari Kiai Saifuddin Zuhri, itu bahkan kemana-mana hari ini itu mengaku alumni pesantren Darul Rahman. Padahal itu alumni separuh, ya. Jadi Pak Saifuddin itu kepengen anaknya itu bisa ngaji kitab. Jadi kalau habis duhur itu Pak Lukman itu datang ke Darul Rahman untuk ikut pengajian Fathul Qorib aja. Nanti sebelum pulang, sebelum maghrib itu pulang. Itu satu-satunya santri Darul Rahman yang nggak berdisiplin, ya. Dan ayah saya nggak berani ngomong karena ayahnya sekjen PBNU pada masa itu, ya, di era Pak Idam Khalid dengan Pak Saifuddin Zuhri. Kemudian Jenderal Fahru Razi, ini unik, Darul Rahman malah diantar oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, ya, untuk datang ke sini. Ya, Pak Yakut Khalil Kolmas Gusmen tentu sesama NU. Prof. Nasir pernah berceramah loh di Darul Rahman berkali-kali ketika masih di Senopati. Bahkan kalau ada As'adiyah datang ke sini, itu selalu diminta untuk bertemu Kiai Syukran. Tapi kenapa saya sebut ini? Karena sebanyak menteri agama ini, ibu menterinya nggak ada yang datang. Saya ingin mengaksen menteri agama ini. Jadi yang datang selama ini, itu menterinya. Ibunya nggak pernah datang ke Darul Rahman. Maka sentuhannya itu sentuhan kasar, formalistik. Kenapa? Laki, gitu ya. Laki. Ini hari ini saya senang sekali. Bunda Emi itu namanya keren, ya. Sudah Hilmi Halimah Udma, Masya Allah. Ini saya mau cerita tafsir kayak Aklas gak berani nih sudah, ya. Diksinya luar biasa. Saya berharap kehadiran ibu di Darul Rahman ini sampai kelas akhir itu. Kelas akhir yang betul-betul sering berinteraksi dengan saya. Saya sekarang mengurangi intensitas mengajarkan agama kepada mereka. Karena sekarang dengan adanya media sosial, dengan keterbukaan teknologi informasi, siapapun bisa jadi orang pintar. Tapi saya mengajarkan bagaimana nanti agama, kemudian kader-kader agama itu bisa berinteraksi secara harmonis dengan kemajuan teknologi. Pelan-pelan ibu, saya mengajarkan ke mereka nanti jangan semuanya jadi kayak saya. Jangan semuanya berceramah seperti saya. Jangan semuanya ngaji seperti saya. Karena saya tahu, orang seperti saya, sehebat apapun, itu cepat atau lambat akan dimakan oleh zaman. Tadi Ibu Menteri cerita, kalau setiap subuh nonton saya di CNN. Saya jadi takut gitu. Takutnya kenapa? Saya mau ceramah apa aja, Ibu Menteri udah tahu gaya saya. Iya Pak, saya sekarang Prof. Askal. Itu saya takut betul, saya ke Indonesia Timur misalnya, turun di Ambon. Yang undang saya itu peluk saya. Alhamdulillah Gus akhirnya ketemu. Saya bilang, kenapa? Saya ini santrinya Gus Faiz. Saya tanya, angkatan berapa Darul Rahman? Bukan Gus, saya santri online. Dengar kayak gitu, saya tuh takut anak-anaknya. Kenapa takut? Tahu kalian? Saya tanya, kamu ngikutin saya udah lama Gus, dibuka handphonenya. Semuanya TikTok, Instagram, Darul Rahman yang ada saya, itu di-save semua. Saya kan pikir Pak Basnya, saya nanti mau ceramah apa dengan dia? Kalau saya ceramah apa dia? Itu kemarin di TikToknya ada. Saya ingat di masa lalu, jangankan era media sosial, era kaset. Saya dulu pernah satu kali ceramah dengan Kiai Zainuddin Amsyar. Kiai Zainuddin Amsyar datang malam, jadi bermalam betul di pesantren itu, saya paginya Prof. Askal gitu loh. Begitu pagi Ibu Menteri, Pak Kiai Zainuddin dai sejuta umat yang orator, retorikanya luar biasa. Itu cerita sama saya, Pak, dengan bahasa Betawi. Lu tahu nggak? Gue pusing. Emang kenapa Kiai? Kata saya. Kan Kiai udah tidur malam, saya malah belum tidur kata saya. Saya semalam datang ke sini, dikasih kamar di sana. Enak kamarnya Kiai? Enak. Saya mau tidur, tahu-tahu santri itu panitia yang ngerapin ruang acara itu sambil kerja muter ceramah saya. Kata saya, apa masalahnya? Itu masalahnya, itu ceramah mau gue ceramahin besok. Kata gitu. Padahal
Itu masih era apa itu? Kaset. Ya anak-anak nggak tahu kaset. Ya kalau tahu tuh pak, bapak-bapak nih yang nggak tahu kaset tuh pensiun biasanya. Ya. Kaset di era 90 itu nggak bisa diulang-ulang sering kan? Pitanya kusut, mungkin hilang. Berbeda dengan hari ini. Hari ini kan, ya Allah, saya kemarin di Sidogiri itu ceramah di depan 12.000 santri ya. Itu Sidogiri mengeluarkan aplikasi baru yang bisa memilih kegiatan santri di rumahnya. Saya bilang, Kiai, ini kalau semakin maju, nanti otik-atik ini diwakilkan yang bisa aplikasi. Yang nyatat itu aplikasi, ya kan, yang memantau aplikasi. Nanti mungkar wanakir dapat laporan dari aplikasi. Kata saya. Ini perubahan apa ini? Zaman ini saya menteri, itu saya sering sekali mengajarkan agar mereka punya cita-cita dari pesantren itu bisa sekolah ke Amerika. Tapi bukan seperti Prof. Askal lagi yang sampai di Australia masih syariah, gitu kan? Masih ahkam sultaniyah. Saya terkait anak-anak saya kelak ini belajar ilmu komunikasi. Mereka bisa menjadi mereka orang-orang yang pintar beradaptasi dengan teknologi. Saya pengalaman ini Bu ya, beragama secara asik. Saya paling menghindari kalau diundang itu oleh sekolah umum basisnya TK, SD, SMP sampai SMA. Karena saya punya pengalaman guru gede. Saya diundang sama ibu-ibu itu di TK. Saya pikir yang saya hadapi itu ibunya. Taunya anak TK beneran. Masya Allah, saya itu mati gaya Prof. ya. Mau ngomong ibu nangis, baru mau innal hamda nyarobot mic saya, pak pinjam micnya, ada yang nari-nari, joget-joget. Masya Allah, saya hari itu anak-anakku merasa kiamat itu udah kurang 10 menit lagi. Ini 10 menit lagi kayaknya kiamat ini kata saya. Saya betul-betul mati luar biasa. Saya cepat walaupun muafiq ila aqwamit thoriq. Pulang pun amplopnya nggak saya ambil. Ya. Kenapa? Saya merasa tidak apa-apa. Tapi hari ini saya berani betul ceramah di depan mereka. Kenapa? Bantuan teknologi. Bantuan ini ada dari Rahman Media, Prof. Askar. Untuk ukuran pesantren, saya boleh bangga. Ini termasuk yang luar biasa dari Rahman Media. Jualan saya. Ketika anak-anak sekarang ini udah tahu tuh, dulu Ibu Menteri ya, saya paling takut kalau di foto santri saya. Kenapa? Nggak pakai estetika. Saya tuh jadi jelek banget. Waktu itu ya, mungkin 20 tahun lalu, ya muka saya masih market friendly lah ya, belum kubanan, masih oke lah gitu kan. Tapi tiba-tiba dia ngambilnya kayak begitu. Saya kemudian Ibu di sini pendidikan. Saya tidak mau kemudian sekonyong-konyong melakukan perubahan. Saya bisa minta sama BUMN, minta sama industri dan CSR misalnya. Tapi untuk apa? Kalau kemudian tidak menjadi budaya. Saya budayakan pelan-pelan. DR Rahman Media yang banyak dipuji orang hari ini. Itu bermula dari kamera. Kamera handphone. Pernah sekali, itu WhatsApp saya penuh. Kenapa? Dia nge-shot pengajian hitam. Itu terbalik Pak. Di kepala saya itu di bawah. Ya tentu orang itu perbaiki. Yang megang itu nggak sadar dan nggak tahu gimana cara memperbaikinya supaya begini. Akhirnya ya sampai akhir. Saya kalau begini, saya bukan al-karrom kata saya. Kepalanya di bawah kata saya. Tapi pelan-pelan saya aktifkan. Dengan menggunakan apa ini? Teknologi dari situ saya pun belajar. Saya kemudian sekarang nggak takut. Saya kalau disuruh ceramah depan TK, itu pakai Tom and Jerry. Gitu. Saya carikan potongan itu, teman-teman saya suruh, mana yang Jerry itu suka apa dizalimi sama Tom. Ya, Tom itu kan suka membuli Jerry. Jerry itu rasanya berantakan hidupnya. Tom itu kalau nggak kerjain Jerry, sariawan dia. Ya kan? Jerry itu kalau nggak dikerjain, itu merasa Masya Allah. Kayaknya udah masuk surga dia. Saya cari itu, saya potong-potong. Begitu saya ceramah hari ini anak-anak, saya tanya sama kami, punya TV yang 100 inch enggak? Kalau mereka nggak punya, Ustaz Fadil saya suruh bawa TV dari Lokman. Kebetulan kita punya yang 100 inch, tapi punya baru 10. Butuhnya 50, 14 nanti. Ini saya bukan minta, ngasih tahu. Ngasih tahu. Itu ada 10 yang ini kan kecil Pak, yang 100 ini. Itu saya pakai Pak, ketika. Jadi anak-anak itu
suruh ceramah. Ya iya dong. Anak-anak, kamu bisa bayangin ini loh. Anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA. Ngelihat saya, itu sudah gak suka. Begitu yang datang sarungan, mereka ngomong ke anak SMA. Pasti ngomongnya haram, nggak boleh, ya pasti. Saya ketika datang itu udah dimusuhi oleh mereka. Tapi hari ini enggak. Yang anak TK, saya suruh nonton Tom and Jerry itu. Setelah puas dia nonton Tom and Jerry, tuh lihat anak-anakku. Saya bilang itu, Tom itu besar, punya kuku, Jerry itu kecil. Tapi sepanjang sejarah, Tom tidak pernah menang lawan Jerry. Kenapa? Suka menzalimi orang, suka membuli orang, suka menyakiti orang. Itulah kenapa Nabi dulu bersabda, ini hadisnya keluar. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang mazlum. Itu anak-anak mau ngantuk semua. Kenapa? Karena Nabi-nya sama sekali dulu. Saya dulu nggak dididik begitu. Didikan saya dulu Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Sekarang saya ceramah di SMA. Anak-anakku Imam Ghazali, nyetuk temennya. Ghazali siapa ya? Kok orang menyebut bola Syafi'i? Kenal kagak tuh ya? Ya mereka kan nggak salah, Pak. Karena mereka tidak hidup di zaman saya. Saya ini masih SD, dunia itu tahu. Saya masih SD, yang namanya ijma itu dengar. Kenapa? Dulu di kakinya Kiai Mansur di Kerapia. Masih ketemu Kiai Makrus di Lirboyo. Saya diajak sama ayah saya. Ngerti saya. Yang namanya majrur, majzum itu tahu. Anak sekarang nggak tahu. Saya ceramah. Anak-anakku, kalian harus berharap seperti Imam Syafi'i. Dia nanya, Syafi'i orang mana ya? Disebut mulu, kamu nggak kenal ya. Tapi begitu kita gunakan teknologi, kita berasik ini, itu luar biasa. Saya kemarin ceramah di anak SMP, SMA, itu diberi gitu. Jadi pesan kepala sekolahnya, Gus, bisa nggak ceramah ngasih motivasi supaya mereka jangan patah semangat? Pertanyaan saya sederhana, mereka suka sepak bola nggak? Suka, Gus. Maka saya bawa itu rekaman final Liga Champions tahun 99 ya, mainnya di kandangnya Barcelona di Camp Nou itu lawannya Bayern Munchen sama Manchester. Waktu itu saya masih di Kairo, dubesnya Pak Torres itu juga pendukung MU dan Real Madrid. Jadi kalau sebelum MU main itu saya bilang, ayo ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah MU. Itu dulu Prof Mara sampai pakai apa itu kaosnya. Kalau dari saya nggak pakai Pak, karena nggak ada yang asli ngasih saya. Itu kan begitu saya tahu itu pertandingan. Itu luar biasa. Saya ingat nasihat dulu saya kan waktu ngaji hikam itu. Lantas hakam itu jangan pernah bergaul kecuali dengan orang yunhiduka yang mampu menggerakkan ucapan dan kelakuannya, itu bisa menggerakkan kita kepada Allah. Maka saya ingat, saya dulu punya semangat ngaji itu gara-gara nonton Bayern Munchen sama Manchester. Itu Pak, kalau nanti Bapak kalau pulang, tiga cari di YouTube ya, Bayern versus apa itu MU 99 Camp Nou di Barcelona. Itu pertandingan luar biasa buat saya. Saya dukung Manchester. Bahkan mohon maaf ya, saya sudah pakai doa depan anak-anakku semua. Katanya Pak Maulid Hanafi, tahu dia itu sama TGB, Tuan Guru Bajang itu Allahumma ansur. Saya bilang Real Madrid nasran mu'azzazan wa mukarraman bisirril Fatihah. Main 6 menit di Profesional itu kebobolan Real Madrid gitu loh. Hebat betul, bukan Real Madrid, Manchesternya itu hebat betul. Mario Basler gitu. Dari depan gawang itu mirip Schmeichel itu udah bisa bergerak. Cool, itu saya bui habis. Selama berapa menit Pak? 84 menit. Yang lebih repot dari anak Madura ikut nonton ngomong begini. Ternyata doa anak kiai nggak mampan kata dia. Masya Allah, kata saya, ini kredibilitas nih. Semburan saya nggak laku, air saya nggak percaya orang itu. Nah, kan betul kan? Karena MU-nya begitu MU semenit 90 itu hakim garis ngangkat 3 menit injury time. Saya pikir ya sudahlah, hari ini saya hancur 3 menit, tapi 3 menit itu merubah takdir di langit Barcelona. Gimana? Hebat kan?
Sheringham masukin satu dari tendangan sudut yang ditembak oleh pemain MU paling ganteng di masanya, David Beckham. Kemudian yang kedua, Beckham ambil sepak sudut lagi, itu dimasukkan oleh penyerang Norwegia itu oleh Gunnar Solskjaer. Itu menang 2-1. Teriak saya waktu itu, loh, walah sama anak kiai. Saya senakal-nakal, masih Gus kata saya. Walah semua. Bola itu saya putar di mana itu? Di SMA tadi ceramah, saya dia nonton dulu. Ini saya bilang secara lahiriah MU itu kalah. Kenapa? Menit ke-70 yang dimasukkan oleh Sir Alex Ferguson itu bukan pemain muda, yang dimasukkan kayak di Sheringham udah tua, gitu loh. Tapi ya itulah kata kita alih nafsaka, ya udah gak usah ngatur Allah. Tugasnya cuma nendang bola. Itu gol atau tidak gol itu ada di lautan takdir Allah. Itu semua anak SMA itu ngangguk-ngangguk. Kenapa? Ngajinya bukan pakai Ifya, pakai Manchester. Jadi Manchester tuh biar setan-setan merah, tapi mendatangkan barokah buat saya. Gitu. Jadi tidak usah lah, ya bilang orang ini setan ini apa? Ini pelan-pelan mereka itu saya harapkan mereka nanti ke Amerika, mereka nanti ke Jepang, ya, mereka bisa buat animasi. Saya membayangkan Pak Basnang sebagai direktur pesantren sekedar untuk memasarkan pesantren teriak-teriak peringatan loh tadi itu pesantren asik kata bapak, kata mereka nggak asik Pak. 6 tahun di sini makan tempe ya, sebelum subuh dibangunin nanti sampai malam saya jangan ngaji Pak Basnang. Pagi sekolah kata mereka cuma nggak berani ngomong aja. Asik apaan gitu. Asik aja. Tapi ini ada tapinya. Seandainya nanti Pak Basnang bisa bekerja sama dengan saya, kemudian kita buat dan Rohman Media bekerja sama dengan Direktorat Pesantren, yang mudah-mudahan mereka ada dirjennya nih Bu, ya dirjennya pesannya sama saya Bu, yang harus ngerti abjadnya pesantren. Jadi kalau ada dirjen itu sholawatan kurang fase, izin nggak ngerti, habis sholat nggak mirip, tolong bisikan sama suami jangan Bu ya. Ini yang pesantren ini harus betul-betul orang pesantren. Ini kalau Pak Basnang kerjasama sama kita, kemudian nanti bikin film Tom and Jerry Mondo, masya Allah. Elsa ngaji. Baca Sintuduro, ya, jadi hadrohnya, ya Nabi. Saya yakin Pak Basnang, nggak usah teriak-teriak, penuh itu pesantren. Kenapa? Imamnya Sayyiduna Tom and Jerry, gurunya Ustadzah Elsa. Sehingga orang merasa apa itu? Asik, di dunianya menyatu gitu. Nah, ini sebetulnya itu. Saya kemarin alhamdulillah diceritakan Prof Askal. Prof Askal ini anak-anakku ya. Ini orang hebat. Ya. Kalau seminar tegas betul ya. Tapi di Darul Rahman kayaknya mentalnya agak kurang. Karena berhadapan dengan guru-gurunya itu menunjukkan beliau itu santri asli. Ya, profesor itu di Kementerian Agama, profesor itu di UIN. Tapi di Darul Rahman Anatolibun itu akhlak. Ya, ini luar biasa. Jadi kalau nanti bikin kayak gitu Prof ya, dukung kira-kira ya. Saya cerita, ini Bank Indonesia kemarin juga kasih bantuan. Saya jujur di Menteri ya, instansi negara yang masuk ngumpulin santri, itu isinya sulit sama saya. Jadi guru dan Rahman juga dihubungi oleh teman, nah itu takut. Karena biasanya saya tolak. Kecuali 2 yang boleh, Bank Indonesia sama Kementerian Agama. Kenapa? Ini 2, kalau bersinergi, itu yang sama. Bank Indonesia itu kemarin menyumbang kelas multimedia. Jadi saya ingin Pak Basnang, Prof Askal dan semua jajaran, saya ingin melatih anak-anak itu tidak kemudian kaget. Saya bilang nanti kelas ini, papan tulis ini saya ganti dengan merek Samsung. Itu 10 kali akan datang. Bukan persoalan uangnya, tapi persoalannya kebiasaannya. Kalau mereka sudah biasa suka daripada misalnya bengong nulis surat cinta nggak jelas, tiba-tiba download PDF. Alhamdulillah kemarin kedutaan Uni Emirat Arab itu ngasih 100 tablet ke sini.
Ya, bukan tablet Panadol, ya, tablet apa itu? Sayangnya mereknya itu nggak familiar di Indonesia. Jadi kalau rusak itu nggak ada bengkel, langsung mobil lagu itu ya. Tapi itu harapan kita ini supaya ini sekedar masukan dari kami Ibu Menteri ya, dari masyarakat pesantren yang keseharian kami dengan pesantren. Pesantren itu sebetulnya membutuhkan hal seperti itu untuk mereka bisa menatap masa depan. Kalau sekedar kurikulum, sudahlah, nggak usah dicampuri. Saya sering bicara di mana-mana, Prof. Ada orang sekarang ngomong begini, Prof. Sekolah itu nggak penting, ya, yang penting berilmu. Saya jawab, orang yang ngomong sekolah nggak penting, dia bisa ngomong begitu itu karena udah sekolah. Dia kan sendiri belum sekolah, dia nggak bisa. Maka segala apapun di pesantren ini biarlah dia hidup dengan kultur dan budayanya. Tapi inovasi cara pembelajaran, inovasi cara penyampaian, belajar tentang komunikasi kemasyarakatan hari ini, di mana mereka hidup. Ya, ini yang terakhir ini, saya kemana-mana tuh sering cerita sama anak santri saya. Kalau AI di saya, ini sudah ahli sunnahan nanti. Ya, kenapa? Saya latih, Pak. Dulu AI saya itu nantangin saya. Saya pertama kali punya AI itu, saya apa hukum kunut subuh setiap hari? Jawabnya bid'ah. Mau saya pukul, mahal harganya. Mau saya tinggal, saya buntu. Setelah saya latih, saya latih. Bid'ah dari mana? Menurut ini, pelan-pelan setelah hampir 1 tahun di tangan saya, Masya Allah, saya minta tahlilan, dikasih 3 versi. Tahlil asli, kayak Yaman, tahlil Madura, singkat, padat, cepat, gitu kan. Tahlil yang moderat, gitu kan. Itu ada semua. Kenapa? Karena kita latih. Saya cuma khawatir kalau santri-santri ini kemudian tidak masuk ke dunia yang seperti itu, algoritma keislaman yang akan datang itu tidak lahir dari paham ahlu sunnah yang benar. Jadi saya berharap Ibu nanti melalui siapapun di Kemenak, kan saya bukan bisa memberi perintah, ya, hanya usul sama Ibu. Di hadapan Ibu ini ada santri. Ini yang kelas akhir ini sekitar 550 orang. Kalau bisa nanti diusahakan ya, yang ekstern ke Amerika 2 orang, gitu ya, ke Eropa 2 orang. Gitu. Kalau saya itu kan harapannya itu jauh. Kalau Bunda Eni batuk kan LPDP ngelirik Pak, gitu ya. Kalau saya batuk kan dikasih obat batuk, gitu loh. Nah, saya berharap Ibu ke depan kerjasama ini kalau perlu nanti Kementerian Agama memberikan semacam short course. Bukan pada cara baca kitab, bukan pada bahasa Arab, tapi bagaimana mereka menatap masa depan, perubahan zaman, agar mereka nanti itu bisa menjadi duta-duta santri yang mengajarkan Islam bermartabat sesuai dengan perjalanan zaman. Terima kasih Ibu, ini nggak bisa saya lupakan, Ibu Menteri Agama pertama, ya, wafidah itu yang datang ke sini, mudah-mudahan beliau mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Pak Menteri juga didukung ya usaha-usahanya untuk membawa Kementerian Agama menjadi lebih baik lagi, dan kita para santri bisa mendapatkan manfaat dari apa yang negara berikan kepada kita semua. Terakhir saya mohon maaf Ibu Menteri, mungkin pandai mengundang tapi tidak pandai memberi penghormatan. Mudah-mudahan ini tidak mengecewakan dan tidak menjadi perjumpaan terakhir dengan Ibu. Mudah-mudahan Ibu nanti sudah tahu Jagakarsa agak macet ya, tapi di pojoknya ada nuansa kedamaian dan Rahman di Jagakarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk arahan sekaligus tos ya Pak Yai. Nanti kita bikin film Tom and Jerry dengan pemeran, mungkin nanti pemeran pendukungnya ada Ustazah Elsa, ada Ustazah Ana gitu ya. Ada juga ya Ustazah Ana juga ya. Baik, selanjutnya kita simak bersama ya, acara-acara yang kita nantikan bersama adalah arahan ujangan kepada para santri bagaimana cara beragama. Kita sambut Ibu Dr. Anda Hajah Helmi Halimatul Uthma MSI.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi bingung mau ngomong apa nih ya, karena sudah semua disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Baik, sebelum saya mulai saya kasih pantun dulu ya. Oke. Pergi ke sawah memetik padi, singgah sebentar membeli selasih. Assalamualaikum adik-adik yang baik hati, mari beragama dengan gembira dan penuh kasih. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon cemara. Senang sekali bisa berkumpul dengan kalian, santri hebat, generasi bangsa yang luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Yang kami muliakan guru kita semua, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, Bapak Kiai Haji Faiz Sukron Makmun, izin mau salah saya menyebut namanya. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai Pak Kiai beserta seluruh keluarga besarnya. Tentu yang saya hormati Bapak Sekretaris Pendidikan Islam Prof. Askal, sebagai alumni, adik-adik lihat, jangan memandang enteng, masuk pesantren tidak sempit ke depan. Ini contoh nyata Prof. Askal Salim sebagai Sekretaris Pendidikan Islam. Beliau sekolahnya di mana-mana. Jadi jangan memandang enteng, memandang ringan, duduk di pesantren bakal terus memandang agama, tidak. Kalian bisa berkiprah kemana-mana. Contoh nyata, beliau adalah Sekretaris Pendidikan Islam Kementerian Agama. Ya, tepuk tangan untuk Prof. Yang saya hormati dan saya hormati juga Direktur Pondok Pesantren Bapak Dr. Basnan. Beliau juga alumni pesantren, cuman bukan pesantren di Jakarta tapi di Makassar, di Asadiyah. Asadiyah itu mungkin buat adik-adik kurang mendengar namanya, tapi Asadiyah itu ada 540 cabang pondok pesantren, sampai ke Sabang Malaysia ada pondoknya. Santrinya sudah ribuan, puluhan ribu bahkan. Dan ini Pak Dr. Basnan adalah alumninya. Terima kasih juga kepada yang hadir sini, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Beragama, Ibu Sunariyati Kamurin Amin. Beliau istri dari Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Juga Pak Kamurin Amin adalah alumni pesantren Asadiyah. Dan di sampingnya ada Ibu Kiptia, juga alumni pesantren. Masya Allah, bangga kita sebagai alumni pesantren. Terima kasih kepada yang hadir, para kakak sudit dari pendidikan Islam, juga kepada yang hadir dari mewakili Kambil, juga yang dari MUI. Terima kasih semuanya sudah hadir. Bahkan ada Sekretaris Bimas Islam yang bersamai saya, Ibu Lunda, ini juga alumni Pondok Pesantren, sekarang sebagai Sekretaris Bimas Islam. Yang tentu kami banggakan juga anak-anakku semuanya, yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anak pesantren Darul Rahman yang tadi disampaikan oleh Pak Yai, dulu di Senopati. Bisa dibayangkan dulu di tengah kota, tapi sampai sekarang pun di tengah kota, karena posisinya di Jakarta Selatan. Saya tidak
tadi masih bingung, ini betulkah pondok pesantren ada di DKI dan bagian wilayah selatan? Karena saya tinggal di selatan, ternyata ada pesantren yang cukup megah. Terima kasih Pak Yai, terima kasih anak semuanya. Kalian adalah penerus bangsa. Indonesia ada di tangan kalian semuanya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang hadir dari Kemonita yang main bersama kita tadi. Ada Bu Zainab. Bu Zainab ini adalah istri dari Pak Direktur. Terima kasih. Ada Ibu Firda dan ibu yang lainnya yang sudah saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena sudah sore dan ini sebentar lagi mungkin sudah mau azan maghrib. Terima kasih, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan ini sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan ngaji bareng santri pada sore ini, dan insya Allah kita akan sama-sama buka puasa bersama di pondok yang kita cintai. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam kehidupan beragama yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Tema sore hari ini adalah beragama yang asyik. Bukan berarti beragama seenaknya, tetapi beragama dengan hati tentunya, yang lapang, penuh kesadaran, dan penuh rasa syukur. Agama bukan beban, melainkan kebutuhan jiwa. Ia bukan sekedar aturan, tetapi cahaya yang menuntun langkah kita ke depan. Hadirin yang saya banggakan dan anakku yang saya cintai semuanya, izinkan saya berbagi kisah nyata dari sebuah pesantren. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang santri yang datang dari keluarga yang sangat sederhana. Di desa terpencil tentunya, ia dikenal sangat pendiam dan tidak terlalu menonjol dalam pelajaran umum. Namun ia memiliki satu kebiasaan yang sangat luar biasa. Setiap selesai sholat malam, ia selalu mendoakan kedua orang tuanya dan juga guru-gurunya dengan penuh rasa haru, mendoakan setiap malam karena dia betul-betul mencintai kedua orang tuanya dan semua guru-gurunya dia sangat cintai. Ia juga dikenal dengan ringan tangan, membantu semua teman-temannya, mengajari yang belum paham, membersihkan asrama tanpa diminta, dan selalu tersenyum meski dalam keterbatasan. Suatu hari, pesantren mengadakan lomba pidato tingkat kabupaten. Siapa sangka ternyata dia yang terpilih untuk mewakili pondok pesantrennya. Dengan penuh rasa percaya diri dan ketenangan, dia menyampaikan pidato tentang pentingnya akhlak dalam beragama. Ia tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan ketulusan hati. Ternyata ia meraih juara pertama. Itulah contoh dari seorang anak pesantren yang tidak tahu banyak mengenal agama, tapi betul-betul dia belajar dengan tulus sehingga dia meraih apa yang dia harapkan. Karena ketulusan, keikhlasan dan cintanya dia belajar di pondok pesantren, memulai dari nol dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang sangat indah. Dia menjadi juara yang sangat dibanggakan, tentunya khusus di pondok pesantrennya. Ketika ditanya apa rahasianya, dia menjawab, saya hanya berusaha dekat dengan Allah dan menghormati semua guru. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban yang sangat-sangat santun, jawaban yang sangat tidak disangka. Betapa mulianya anak santri ini. Dia betul-betul mencintai Allah dan mencintai seluruh gurunya, menghormati semua gurunya. Dengan adab yang dia miliki, tentu semua diberikan oleh gurunya.
Inilah contoh yang sangat sederhana. Tentu anak-anakku semua juga memiliki sampel-sampel yang lebih baik karena kalian sudah 6 tahun tinggal di pondok. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yai, asik itu yang dikatakan oleh Dr. Basna, tapi kalian yang merasakan sendiri betapa sakitnya, betapa pedihnya, betapa menderitanya. Saya bisa merasakan itu. Jangan bohong ya. Sedih kan tinggal di pondok? Sakit kan? Benar, jujur. Saya ingin anak-anak santrinya harus jujur. Jujur itu memang menyakitkan, tapi ini dia berhasil menjadi seorang pendidik di pondoknya kembali. Ini bukti nyata bahwa spiritualitas yang kuat melahirkan kepercayaan diri, ketangguhan, dan masa depan yang cerah. Anakku yang saya cintai, dari kisah tadi kita belajar bahwa kekuatan santri bukan hanya pada kecerdasan, tetapi pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hormat kepada semua guru dan akhlak kepada sesama tentunya. Inilah inti dari penguatan spiritualitas. Jadi tunjukkan bahwa kalian anak santri, buktikan bahwa kalian adalah bisa memperlihatkan kepada dunia di luar sana. Anak santri tidak kolot, tidak ortodok, tapi bisa bersaing dengan zaman. Sekarang tadi yang dibilang oleh Pak Yai juga bahwa tidak melulu belajar agama. Pak Yai berharap anak-anak kita bisa sekolah ke luar negeri, bisa sekolah ke Mesir, ke Amerika, ke Australia seperti Pak Sekretaris. Nanti anakku bisa sharing dengan alumni, tanya apa sih rahasianya supaya bisa sekolah ke luar negeri, apa doa-doanya, apa kiatnya. Jadi yang tadi dirasakan selama 6 tahun sakit di pondok, tapi indah saatnya ketika sudah sekolah ke luar negeri dan bisa mengabdi kembali kepada pondoknya. Ya, semangat ya. Sekarang angkat tangan, siapa yang mau sekolah ke luar negeri? Masya Allah. Kosong dong Indonesia ya. Nah, tapi janji ya, kalau sudah dari luar negeri kembali untuk mengabdi ke pondok. Janji. Ini sudah mau maghrib, janjinya dicatat malaikat loh. Janji ya. Mau mengembangkan pondok pesantren? Alhamdulillah. Ini namanya anak bunda, ya. Terima kasih. Beragama dengan asyik berarti menjalankan ajaran agama dengan kesadaran dan penuh cinta. Salat bukan karena takut dimarahi, tetapi karena rindu kepada Allah. Saya mau tanya, anak-anak pondok kan tentu salatnya sudah nggak dibangunkan lagi kan kalau malam? Coba, saya mau tanya, siapa yang kalau bangun malam tidak dibangunkan? Berarti dibangunkan dong. Soalnya tadi lambenya begini. Masih dibangunkan ya untuk sholat malam. Mulai hari ini, mulai sore ini sudah harus berniat. Sebelum tidur niat ingin bangun sholat malam. Insya Allah dibangunkan oleh malaikat nanti. Ya. Kan anak santri harus bisa memberi contoh. Nanti ketika besar, nanti ketika sudah dewasa, ketika sudah di luar, menjadi contoh suri teladan untuk umat di luar sana. Selain itu, santri juga harus tumbuh menjadi pribadi yang toleran. Di tengah keberagaman bangsa kita, santri harus menjadi penyejuk.
teguh dalam akidah namun santun dalam pergaulan, kuat dalam prinsip namun lembut dalam sikap. Banyak di luar sana anak-anak muda biasanya emosinya masih terlalu tinggi, sedikit tersulut lalu menjadi besar, akhirnya menjadi berantem. Siapa yang suka masih berantem? Di pondok ini masih ada bully. Siapa yang suka bully? Coba jujur jawab. Ayo, siapa yang masih suka bully temennya? Masya Allah. Kayaknya anak perempuan jawabnya tidak, tapi yang laki-laki kayaknya adem ya. Berarti masih suka bully ya? Membuli atau dibully? Tidak dua-duanya ya. Karena tidak ada ajaran kita untuk membuli ataupun dibully. Tidak ada manfaatnya membuli teman. Tidak ada gunanya juga membuli teman sekamar ya. Saling membantu, saling menghormati, saling mensupport sesama teman. Nanti ketika sudah dewasa, ketika sudah berumah tangga, itu menjadi cerita nanti. Aku dulu punya teman sekamar, orangnya asik. Aku dulu punya sahabat, selalu mensupport. Kalau makan, saya dapat tempe, tapi temanku suka dapat kiriman dari orang tuanya, aku selalu dibagi. Orang tuanya mungkin lebih berada sehingga sering mengirimkan makanan ke pondok. Sementara aku orang tidak punya, aku dibagi makanannya. Itu kesan. Itu bisa menjadi cerita nanti ketika kalian sudah berumah tangga. Kalian tularkan semua cerita yang baik-baik kepada anak keturunan kalian semuanya. Ya, bener ya, nggak ada bully membuli ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan yang tidak kalah penting, kalian harus tetap optimis. Sebagai santri harus tetap optimis. Jangan pernah merasa kecil hanya karena berasal dari desa atau keluarga sederhana. Ya, di sekolah ini semua sama. Pak Yainya begitu sayang pada kalian. Para ustazah, para ustadz tentu sayang pada kalian. Jadi tidak ada perbedaan si kaya atau si miskin. Makanya kalian dimondokkan, kalian harus belajar, ya. Tidak ada perbedaan si kaya dan si miskin. Semua sama di mata Allah. Dengan iman yang kokoh, ilmu yang terus diasah dan doa yang tidak putus, masa depan yang gemilang insya Allah ada di tangan kalian semuanya. Anakku yang saya cintai, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa spiritualitas adalah kekuatan. Penguatan spiritualitas adalah pondasi utama dalam membangun masa depan ketika hati kita terhubung dengan Allah. Kita memiliki ketenangan dalam menghadapi ujian, keberanian dalam mengambil keputusan. Kita akan memiliki arah yang jelas, prinsip yang kuat, dan optimisme dalam menatap masa depan. Saya mau tanya, siapa yang menjadi presiden? Gak ada ya? Wah, gak mau jadi presiden. Coba angkat tangan, siapa yang menjadi presiden? Ayo, siapa yang menjadi presiden? Siapa yang maju ke depan, saya kasih hadiah. Siapa yang menjadi presiden? Siapa? Ayo maju. Siapa yang mau menjadi presiden, maju ke depan. Maju. Ayo. Ayo, mau hadiah nggak? Ayo. Nah, pegang mic-nya deh. Saya mau
dari Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oke. Kamu mau jadi presiden? Mau. Ibu bertanya, kalau mau jadi presiden, apa yang kamu persiapkan untuk Indonesia? Yang saya persiapkan, saya ingin belajar semaksimal saya untuk mengembangkan negara Indonesia. Tepuk tangan dong. Terus, apa lagi? Nggak main-main loh, ini hadiah nih. Ada voucher. Voucher umroh mau? Kita mau dijejak sama-sama ya. Waktunya saya ingin kuliah di Fakultas Hukum untuk memberantas yang namanya koruptor. Ini karena masih idealis. Jadi tolong dipertahankan ya. Kamu buktikan ucapan ini bahwa kamu ingin menjadi seorang ahli hukum dan kamu ingin memberantas semua para koruptor. Ya. Terima kasih. Ini deh. Udah baca ya. Alhamdulillah. Sampai apa lagi? Tadi kan jadi presiden. Saya mau tanya, siapa yang mau jadi kiai? Mana? Ini. Siapa yang mau jadi kiai? Jadi kamu lihat ke depan, nggak usah keikut. Kalau mau jadi pemimpin harus berani tampil muka. Ade, siapa namanya? Nama saya Rizky Ramadan. Rizky Ramadan. Nama yang bagus, Ramadan, dan ini hari ini lagi bulan puasa Ramadan. Lahirnya bulan Ramadan. Baik, Mas Rizky. Boleh dong panggil Mas? Kamu cita-citanya jadi kiai? Ya. Apa sih itu kiai? Apa itu kiai? Saya itu yang mengajarkan kepada santrinya. Atau apa? Terus? Kamu mau jadi kiai, kamu harus tahu apa artinya kiai. Siapa kiai itu? Ini korban bully ya. Justru teman-temannya maju ya. Korban bully nih. Oke. Adik, kalau kamu mau jadi seorang kiai, kamu belajar yang tekun dari mulai sekarang. Tunjukkan kepada teman-temanmu. Ini bukti nanti 10 tahun yang akan datang dia jadi kiai betulan. Ya, kembangkan Darul Rahman lebih lagi. Ya, kamu mau sekolah kemana? Santrinya ke Turki. Ke Turki. Kita doakan supaya lulus ke Turki ya. Pulang jadi kiai ya. Ya, oke. Sini deh. Oke. Perempuan juga mau maju ya?
penonton. Berdiri ada ke penonton. Sebutkan namanya, siapa, dari mana asalnya. Aku Diaus dan Bekasi. Bekasi. Oke. Ingat mulai pertanyaannya ya. Cita-citanya mau jadi apa? Pengen jadi psikolog. Oke. Adek, ya, kamu tahu psikolog itu apa? Dan kira-kira psikolog itu bisanya apa sih untuk menghadapi zaman seperti sekarang ini? Kamu bayangkan, kamu sudah jadi psikolog sekarang. Terus kira-kira menghadapi tantangan zaman sekarang ini harus bagaimana? Siapa lagi mau maju depan atau sudah terangkat? Elvira. Nadia, nama yang cantik, secantik orangnya. Mbak Nadia, Anda sebagai seorang santri, apa yang ingin Anda ucapkan kepada guru atau para ustadz sebagai seorang santri, dan apa yang Anda ingin sampaikan kepada orang tua Anda sebagai anak dari orang tua? Tolong sampaikan. Saya ingin menyampaikan untuk para guru-guru yang sudah mengajari saya dari kelas 1, terima kasih terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Karena tanpa kalian saya tidak bisa jadi apa-apa seperti sekarang. Dan untuk orang tua saya ingin menyampaikan terima kasih karena telah menitipkan saya ke dunia ini. Dan terima kasih karena sudah bekerja dengan keras untuk membiayai pendidikan saya sampai saat ini. Dilakukan dengan orang tuanya. Semoga orang tua saya, guru-guru saya sehat selalu. Amin. Oke, makasih ya Mbak Nadia. Ini buat Miss Sendok. Baik anak-anakku semuanya, para hadirin yang saya muliakan dan anak saya cintai, karena waktu sudah maghrib, tentu kan kalian membuka puasa. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan di sore hari ini. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu sudah azan dan kita harus berbuka puasa, terima kasih. Saya ucapkan pada Pak Yai. Terus terang memang setiap pagi saya selalu menonton Pak Yai di TV. Tadi yang disampaikan Tom and Jerry itu materi tadi pagi yang saya lihat. Jadi betul-betul Tom and Jerry-nya disampaikan ulang. Jadi memang Pak Yai nggak perlu bawa rekaman, saya cukup dengar. Terima kasih karena begitu banyak ilmu yang disampaikan Pak Yai pada umat, dan mudah-mudahan Darul Rahman tetap maju, semakin berkah, anak-anakku semuanya juga semakin sukses ke depan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua harapan dan cita-citanya. Jangan lupa doakan orang tuanya setiap hari, setiap saat, dan tentu juga doakan juga para guru-guru dan semua teman-temannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.